Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas temanya adalah hidup jangan ngandelin orang lain. Nah, Aku masih sebel, aku masih emosi. Kenapa? Sama yang Kenapa, tadi Ustaz? dibacain tadi, Tengkurian tadi tuh. ya udah sabar Ustadz. Ini kita bahas ya Ustadz ya. Nah, ini kita langsung aja ke Ustadz Maulana nih. Ya. Tapi ya gimana Ustadz menghadapi nyinyiran orang yang bilang kita terlalu sombong, sok-sokan bisa hidup tanpa bantuan atau ngandelin orang. Apakah harus kita terpaksa jadinya menerima setiap bantuan orang lain? Mohon penjelasannya Ustadz. Jangan kasih panggung, jangan kasih panggung. Gemes banget aku. Kalau Luar kita biasa. tidak hidup dengan omongan orang, kita hidup dengan kita sendiri. Memangnya kalau kita ada masalah dia datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Tengkurian tadi langsung memperlihatkan masalah tadi. Aku langsung emosi ini. Emosi. Menghadapi tanggapan orang yang menganggap kita sok hidup tanpa bantuan orang lain. Wah, sok mandiri banget. Wah, ini nih. Yang pertama, meskipun kita itu dianggap sombong, dianggap apa, yang penting kita menghindari sifat angku itu. Hindari sifat sombong. Sombong itu apa sih? Menolak kebenaran. Sombong itu apa sih? Tidak mau menerima nasihat. Sombong itu apa sih? Tidak mau menerima bantuan. Tapi kita sebenarnya ingin, perlihatkanlah. Kadangkala anak itu susah untuk bisa mandiri kalau kita ngikutin terus. Tahu nggak? Anak saya yang pertama tidak bisa bawa sepeda, Naura. Tapi Aira, Masita, jago banget. Bawa motor sudah Aira. Tapi Naura nggak bisa karena dari dulu selalu jagain. Awas jatuh nak, awas jatuh nak. Sehingga dia ya sudah tidak mau lagi. Nah inilah kadangkala anak itu harus dibiarkan. Untuk apa? Supaya bisa mandiri. Mohon maaf, tapi tunggu dulu. Dalam Islam dianjurkan memberi. Semoga kita tidak menjadi menerima. Nauzubillah kalau meminta. Yang paling hina adalah meminta-minta. Memberi, menerima, meminta-minta. Jadi usahakan memberi. Beradalah pada posisi yang di atas, yakni bisa memberi. Ada orang bekerja, bukan hanya, sebenarnya dia bekerja bukan untuk apa, tapi dia bekerja untuk membantu orang. Kalau buat dirinya mah sudah cukup. Tapi kembali lagi, ada harta, ada rezeki, ada karunia. Harta itu kepemilikan, rezeki itu yang dimanfaatkan, tapi karunia itu penghasilan. Berapapun besarnya hartamu sampai segunung, kalau tidak ada kerjaan, habis juga itu. Tapi harus ada yang dihasilkan. Mohon maaf, kalau habis makan buah, bijinya itu keluar ke tanah supaya tumbuh lagi. Mohon maaf, maka tinggal cara pandang sebenarnya. Ketika kita ada haters dan sebagainya menganggap kita sombong, apa sih? Mohon maaf, saya tidak mau bergantung. Sebaiknya kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Maka cara pandang sebenarnya. Ketika kita melihat orang tua, yakinlah orang tua itu orang yang baik. Kenapa? Karena banyak kebaikannya, karena panjang umurnya. Tapi ketika kita melihat anak-anak, maka kita berkata, anak itu hebat ya, baik banget ya. Kenapa? Bisa jadi belum banyak dosanya, karena dia masih muda. Tapi ketika kita melihat orang alim, Masya Allah banyak pahalanya. Dan ketika kita melihat orang yang tidak tahu, maaf saya pinjam kata-kata ini, tanpa menyebut, mohon maaf. Ada orang kita lihat, aduh ini ilmunya sedikit. Maka yakinlah mereka itu kurang dosanya. Kalaupun dia berbuat dosa karena ketidaktahuan. Justru kita ini yang lebih tahu, yang harus jaga-jaga. Karena tidak ada dosa lagi, tidak ada salah lagi. Jatuhnya dosa. Salah, dosa, zalim, durhaka. Itu kan tingkatannya. Kenapa orang tidak disebut dosa? Karena belum tahu apa-apa. Makanya disebut salah. Makanya mohon izin saya harus sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa sebenarnya ada cara supaya kita tidak dianggap bermasalah. Coba Rian kalau berdiri, aduh kayak kembaran saya ya. Iya. Kembaran apanya Ustaz? Halu. Rian, mohon maaf, waktu kecil bergantung nggak sama orang tua? pastinya semua anak pasti bergantung Iya, sama orang tua. sampai usia berapa? Sampai usia 20, mungkin setelah kuliah kali ya. Bagus. Kenapa ada? Selamat menempuh hidup baru. Tahu nggak? Iya, itu setelah akad. Akad. Kenapa dikatakan selamat menempuh hidup baru? Karena hidup lamanya ditanggung orang tua. Sementara hidup baru menanggung. Menanggung sendiri. Menanggung sendiri. Menanggung sendiri dan berusaha sendiri. Tepuk tangan dulu. Rian. Waktu tidur
sama orang tua sampai umur berapa? Bisa kamar? Sampai SMP. SMP bisa kamar. Oh. Karena kan ayah jauh. Jadi saya di rumah Oh. sama adik bertiga. Jadi ya tidurnya bertiga sama nyanya, adik sama saya. Iya. Dada dong. Di Aceh ya? Iya di Aceh. Bahasa Aceh dong. Hah? Aceh. Bahasa Aceh. Bahasanya. Ya. Puhabah, semoga nyanya ayah bersehat selalu. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya tidak bisa menyapa bapak saya sama ibu saya. Kenapa Ustaz? Soalnya sudah di sorga. Tapi kan kita semua insya Allah akan menyusul ke sana Ustaz. Amin. Jamaah sebelumnya lanjut lagi, kita lihat dulu ya video yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita. Ini dia videonya, silahkan. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. Masya Allah, kita tadi barusan ngelihat yang manusia bahkan kekurangan aja masih mau ke masjid gitu. Kita yang sempurna, alhamdulillah yang hampir sempurna ini malu ya rasanya ya Allah. Maksudnya jamaah rasanya kalau kita sampai males-malesan untuk ibadah. Tapi maaf nih, kita lihat pemuda tadi dengan keadaan yang enggak ngandelin orang, tapi dia tetap bisa ke masjid. Nah, ini gimana nih Ustadz? Kita ke Ustadz Blangkon ya. Siap. Dia Oke. matanya Ustaz Blangkon berkaca-kaca. Ya, maksudnya kita sedih lihatnya Jangan gitu. begitu. Karena nanti saya tidak bisa ceramah. Oke, yaudah nih Ustadz Blangkon. Iya. Apakah benar orang-orang yang tidak mudah mengandalkan dan meminta bantuan orang lain dalam hidup dan hanya berharap kepada Allah, maka Allah akan turunkan malaikat khusus untuk menghapus kegalauan dan kesedihan hidupnya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz Blangkon. Oke, terima kasih Mas Tegurian. 11-12 ini wajahnya kayak saya ya. Ganteng mana tidak tahu. Ternyata Ganteng ada Ustadz orang dong. alu kedua. Lebih ganteng Ustadz dong. Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami yang ada di luar sana mudah-mudahan berkah dan barokah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di dalam hidup ini tidak mengandalkan manusia tetapi senantiasa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sampun memberikan informasi dan memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbanallah tsumma istaqamu Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Luar biasa. Ketika seseorang sudah mengistiqomahkan bahwa semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan malaikat dan memberikan informasi. Malaikat itu memberikan informasi, hei orang-orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, wala tahzanu wala takhafu wala tahzanu. Kamu jangan susah, kamu jangan sedih. Bahkan diberikan kegembiraan oleh malaikat itu atas kabarnya engkau akan diberikan sorga kuntum tu'adun, segala apa yang kau minta, segala apa yang kau doakan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayat 31 menjelaskan, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita, sebagai kekasih kita yang menjamin kehidupan kita lan panjenengan sami baik ten donya maupun ten akhirat. Bahkan Allah mengatakan, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang ada di surga yang kita minta, yang kita inginkan, yang kita minta badhe dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sandar dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Weh, jamaah. Alhamdulillah. Mantap. Oh, semangat betul saya ini. Semangat Pokoknya tentang rezeki ini. dong. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya mengandalkan Allah, mengandalkan Allah? Artinya yang pertama, setiap nopo mawon ingkang kita kerjaaken dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apapun ingkang badhe kita lampai harus diniati sedaya mendahulukan Gusti Allah. Ingkang nomor kali, lakukan sesuatu dengan profesional, kerjakan dengan ilmu. Maka dalam bahasa Jawa wonten kalimat sapa wong sing gelem obah bakal oleh opah. Artinya orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau yang namanya bekerja, kerja niku siji, kerja secara kerja keras, dua kerja cerdas, tiga kerja ikhlas. Hasilnya beda-beda. Jamaah. 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 Weh, jamaah. Alhamdulillah. Kerja keras hasilnya pas. Ya. Kerja cerdas Cerdas. hasilnya luas. Oh. Kalau kerja ikhlas hasilnya tak terbatas. Oh. Mudah-mudahan berkah dan Masya barokah. Allah. Kerja keras, kerja cerdas, Kerja kerja ikhlas. ikhlas. Kerja keras, Hasilnya pas. kerja cerdas, Hasilnya luas. kerja ikhlas. Hasilnya tak terbatas. Nggak dikerjain? Kalau dikerjain. Malas. Iya. Itu kholas selesai sudah. Ya intinya sebelum bekerja jangan lupa Bismillah. Betul. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Blangkon. Sami-sami. Oke, baik buat jemaah di rumah pasti udah nggak sabar nih nungguin pertanyaan dan dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong, Ustaz. Ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum anak yang sudah bekerja bahkan sudah menikah tapi mengandalkan bantuan materi dari orang tuanya? Jadi kakak saya masih dibantu dikirim terus uang sama ayahnya. Padahal ayah saya bentar lagi pensiun. Dan bahkan kakak saya pun gak pernah mengirim uang kepada orang tua. Apakah ini malah berdosa bagi kakak saya yang menyusahkan orang tuanya? Saya persilakan menjawab oleh Ustadz Syah. Mohon Ustadz yang penjelasannya. Sampai guru-guruku, Sip. Ustadz Blangkon, Siap, Rian, siap, Ustadz siap, Maulana, siap. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasih orang tua sepanjang jalan gitu ya. Jadi sebenarnya meskipun anak sudah menikah, meskipun anak punya pekerjaan, orang tua selalu akan senang untuk memberikan apa yang dia punya kepada anaknya. Bahkan tanpa meminta pun orang tua akan memberikan kepada anaknya secara fitrahnya. Namun ternyata kita sebagai anak mesti berbakti kepada kedua orang tua. Dan salah satu bentuk berbakti adalah tidak menyusahkan mereka. Jadi kalau sudah ada pekerjaan, ada yang namanya tanggung jawab, mestinya kita malu kepada orang tua kita. Mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengingatkan, "Isma syi'ta." Lakukan apa yang engkau inginkan kalau engkau tidak punya malu. Jadi malu ini sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Maka malu adalah bagian daripada keimanan. Orang berbuat maksiat secara terang-terangan. Kenapa? Karena nggak ada malu. Orang mengkampanyekan penyuka sesama jenis tanpa ada rasa malu. Kenapa tidak ada rasa malunya? Subhanallah. Orang misalnya mabuk-mabukan, ketahuan mabuk itu kan hilang akal. Dulu orang malu dibilang kehilangan akal. Wah nggak punya akal lu, pasti malu. Tapi sekarang orang hilang akal malah bangga gitu. Berapa gelas dia minum, subhanallah. Kenapa? Karena tidak ada malunya. Maka lakukan sesuatu sesukamu kalau tidak punya malu. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada keimanan. Satu, jikalau seperti ini maka milikilah rasa malu. Yang kedua, sebenarnya halal nggak sih bantuan dari orang tua itu? Halal sebenarnya. Halal-halal saja. Ada orang tua bahkan anaknya sudah dia udah punya cicit nih orang tua ini. Jadi anaknya udah punya cucu masih memberikan kepada anaknya. Apakah halal? Halal-halal saja. Namun ternyata dalam Al-Quran yang wajib untuk menafkahi adalah ayahandanya. Yang wajib untuk menafkahi adalah orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua membantu anaknya untuk menafkahi cucunya, maka itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja, halal-halal saja. Namun hal tersebut yakni membuat seseorang kehilangan wibawanya. Lihat bagaimana para ahlus suffah.
Lihat bagaimana para ashabus suffah, mereka orang-orang yang bersama dengan baginda Nabi SAW itu ta'affuf, ada rasa afif dalam dirinya, ada ta'affuf. Apa ta'affuf? Rasa malu untuk kelihatan susah. Jadi tidak mau kelihatan susah di hadapan orang lain, dan ternyata begitupun kepada orang tua kita. Makanya pesan orang tua kami sendiri ketika sudah menikah, keluar rumah. Ya, mau tinggal di emperan, mau tinggal di pinggir jalan, terserah. Yang penting keluar rumah. Kenapa? Karena supaya mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri. Namun yang ketiga yang ingin saya ingatkan kepada penanya, karena ini kita sambil menjawab pertanyaan, cobalah untuk sedikit berhusnudzon. Apa itu? Berbaik sangka. Siapa tahu kakaknya ngirimin ngirimin uang ke orang tua, namun ternyata adiknya tidak tahu. Coba kita klarifikasi terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba buruk sangka, orang tua kakak aku ini selalu menyusahkan orang tua. Subhanallah. Maka ternyata ketika ada yang seperti ini, tanamkan rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada orang lain, malu kepada diri sendiri. Yang kedua adalah tanamkan sifat ta'affuf. Apa itu? Yakni menjaga harga diri agar tidak diinjak-injak oleh orang lain. Yang ketiga, jangan selalu menjadi parasit ya. Jangan selalu menjadi orang yang selalu membebankan orang lain. Subhanallah. Maka dia ternyata ketika membebankan orang lain, Allah akan memberikan beban yang lebih berat lagi untuknya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Berarti kita semuanya yang sudah bekerja jangan lagi menyusahkan orang tua. Betul. Harus tanamkan sifat malu dan harus wibawa. Ya kita Betul, semua ya. iya dong. Ustaz Syam, jadi gimana nih kalau ada orang misalnya kita minta bantuan, tapi dijawabnya nggak mau bantu Ustaz. Toh dia nggak ngandelin bantuan kita juga, itu gimana Ustaz? Mohon Ya penjelasannya Ustaz. Allah, ini banyak yang seperti ini. Karena dahulu dia tidak pernah dibantu ya. Tidak pernah dibantu, akhirnya dia tidak juga mau membantu orang lain. Orang saya cari kerja susah, cari duit susah gitu Kayak biasanya. hidup sendiri ya. Biasanya hidup sendiri, gimana tuh? Oke, ya udah Ustaz Syam. Ustaz Syam tenang dulu ya. Jangan kemana-mana ya jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Masya Allah. Taala.